Bapa, pagi ini kami merendahkan hati di hadirat-Mu. Biar Bapa mengajar kami sebagaimana seorang Bapa mengajar anak-anaknya. Tuhan akan mengarahkan jalan hidup kami, tujuan hidup kami, prioritas hidup kami. Yang kami tahu satu hal, Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika Tuhan berjanji, pasti digenapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bangkitkan, bangunkan iman kami untuk kami menaruh percaya kepada Kristus dan setiap firman-Nya. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini saya memberikan sebuah tema adalah milikilah prioritas yang benar. Ini penting saudara kekasih. Dan satu hal bahwa Yesus tidak pernah melakukan satu. Dia tidak bisa berdusta. Karena di dalamnya hakikatnya adalah dia kebenaran. Jadi ketika dia menyatakan firman-Nya, mewahyukan firman-Nya, dengar. Ketika dia berfirman, dia sedang membangun sebuah infrastruktur rohani, ya. Dia sedang memperlengkapi, mempersiapkan kita dengan sebuah iman. Setelah itu Tuhan bekerja. Setelah itu Tuhan bergerak, sebab Tuhan tidak pernah bekerja kalau tidak ada iman. Jadi setiap ibadah ketika firman Allah disampaikan, itu sebetulnya apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Bahkan kadang-kadang ada peringatan-peringatan yang diberikan, saudara tidak tahu seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang. Iblis sudah merencanakan yang jahat. Tapi karena Allah itu baik, dia berikan kepada saudara strategi. Untuk saudara tidak terjerumus di dalamnya. Dan hari ini milikilah prioritas yang benar dalam kehidupan ini. Mari kita akan baca bersama-sama saudara kekasih. Matius 6 ayat yang ke-33. Setelah menemukan kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah ajaran utama Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Untuk kita mencari kerajaan surga serta kebenarannya, maka semua itu, apa itu? Semua yang dicari, yang diprioritaskan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, akan diberikan kepadamu, kepada saudara dan saya. Ini sebuah jaminan untuk masa depan hari esok. Dan saudaraku benar, Tuhan pasti menggenapi, katakan amin. Saya kemarin waktu makan istri saya bercerita. Salah satu anak saya yang bikin saya dulu banyak ketegangan itu adalah Fenly. Dia termasuk tokoh fenomenal ya. Ketika ada drama, wah pokoknya kalau Fenly muncul itu luar biasa. Tapi dia juga bikin drama juga untuk hidup saya. Kadang-kadang jam 9 saya tanya, enggak ada. Saya bilang sama Pak Roy, nanti kalau masuk, tutup pintunya, kalau masuk suruh ketemu sama saya. Wah memang berkali-kali saudara kasih. Sampai saya itu ambil sandal, saya pukul mukanya. Tapi kulitnya itu seperti kulit komodo saudaraku. Kuat sekali dia. Luar biasa. Dan akhirnya selesai, saya bilang, saya ketika sama ibunya, kamu harus pulang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, percayalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dia pengen aja balik, saya sudah pasang badan, kamu tidak boleh balik ke Kudus. Kamu harus di sana menjadi berkat gereja di sana. Dan pendek cerita, kemarin istri saya ngobrol sama dia. Betul, saudara kasih.
Penli di sana dan cerita, Bu boleh enggak saya ini liburan main-main ke Jawa? Tidak boleh. Mengapa Bu? Kamu kumpulin uang dulu. Sebab dia sudah punya pacar. Hebatnya pacarnya lulus Satya Wacana. Kata istri saya, pacarnya manis Mas. Luar biasa. Tuhan bisa atur dan pacarnya ini anak kepala sekolah. Dan ketika Penli di sana gimana kalau ada pertemuan-pertemuan di kantor di mana-mana, kamu duduknya di mana? Kami diberi tempat duduk depan. Sering kamu diberi kesempatan sambutan? Iya, kami memberikan sambutan. Dan dia foto, sekarang saya juga punya usaha Bu. Dia beli kayu-kayu dari orang-orang yang cari di hutan, dikumpulkan, dijual kepada pemakai. Terus istri saya bilang, kumpulkan uang untuk beli babi. Sebab untuk melamar cewek butuh 5 babi. Kamu berapa sekarang punya? 1 Bu. Nanti kalau semua umumnya 5, kamu 7. Iya Bu. Kamu boleh ke Kudus kalau sudah resmi dengan. Nanti istrimu nanti akan diperkenalkan Bapak dengan jemaat. Ini hasil doa jemaat GBI Kudus. Berkali-kali dia ingin pulang, dikatakan tidak. Kalau Tuhan sudah menanamkan sebuah benih di dalam hati saya ditabrak apapun, saya akan jalan. Tidak. Dan sekarang menikmati, wajahnya sudah berbeda. Ya, saya bersyukur anak-anak muda cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kok enggak ada amin ini? Jangan cari pacar dulu, itu membebani. Ya. Cari kerajaan Allah, semua ditambahkan, baru ketika waktunya tiba, baru cari. Saya selama kuliah di Teologi Jakarta, hanya sekali saya pacaran pun kapok-kapok tobat-tobat saya. Saya tidak mau pacaran saya. Sampai istri dosen saya bilang, Putut, mengapa kamu kok di sini paling tidak punya pacar? Saya takut miskin saudara. Saya takut miskin bukan karena kurang makan, kami dengan istri saya hidup sangat sederhana. Tapi saya takut kalau menjadi pendeta minta-minta. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa kalau jadi pendeta saya minta-minta. Saya sampai tidak pacaran. Dan akhirnya, toh sekalipun saya tidak punya pacar, tidak pacaran, toh saya menikah juga. Dan inilah hadiah yang terbaik bagi saya itu pasangan saya, di mana Tuhan bawa saya untuk memasuki rencana Allah yang lebih dalam. Kalau saya tidak dapat istri saya, barangkali kasih karunia tidak turun di tengah-tengah kita, saudara kasih. Ya. Jadi jangan cari, pacar tuh kalau belum waktunya bikin beban. Ayo Bapak Ibu, muda budi, pacaran tuh banyak senangnya atau banyak susahnya. Kalau enggak ketemu, pengen ketemu, kalau ketemu geger aja. Ngono kok dilakoni bahasa Jermannya. Tapi puji Tuhan, ketika engkau mencari kerajaan Allah, kau berikan pasangan yang terbaik. Orang tua, kalau engkau ingin anak-anakmu dapat pasangan yang terbaik, cari kerajaan Allah. Saya jamin pasti Tuhan akan tuntun. Lah hari ini setelah saya berikan pembukaannya, mari kita akan lihat bersama-sama apakah yang dimaksud memiliki prioritas hidup yang benar. Prioritas adalah sesuatu yang dianggap paling penting, didahulukan dan diutamakan daripada hal-hal yang lain. Sesuatu yang dianggap paling penting, didahulukan dan diutamakan daripada hal-hal yang lain. Ini prioritas. Saudara harus memiliki prioritas dalam hidup ini, harus jelas. Sehingga saudara mengerti apa yang saudara anggap paling penting. Apa yang harus saudara dahulukan.
Apa yang harus saudara utamakan? Karena banyak hal, banyak kegiatan yang kita lakukan, seringkali tidak ada kontrol karena kita tidak mengerti prioritas yang harus kita miliki. Dengan memiliki prioritas yang benar, itu akan jadi kontrol. Ya. Saya kurang setuju kalau orang Kristen berkata begini, yang penting mengalir. Kalau tidak hati-hati itu jatuh di dalam perasaan moody, ya, hanya suka berjalan dengan moodnya saja. Tapi kita harus berjalan dengan prinsip firman yang Allah tanam dalam hidup kita. Berjalan dengan nilai-nilai kerajaan, dengan tujuan prioritas yang Tuhan tetapkan di dalam hati kita. Dan ketika kita punya prioritas yang benar dan kita tahu itu akan jadi kontrol. Setiap kegiatan kita ini menunjang prioritasnya atau makin jauh dari prioritasnya, itu akan buat kita makin bijak dalam menjalani hidup ini, dalam pergaulan, dalam mengelola kehidupan, dalam berkeluarga. Kita ini punya prioritas yang benar. Apalagi dalam hidup berkeluarga. Kemarin pagi waktu saya makan pagi, istri saya tanya sama saya, "Mas, kok rasanya kok kita ini kok ada gap jauh ini, ada apa ya?" Dia tanya. Saya jawab apa? Itu pilihan. Kaget dia. Apa maksudnya? Kita hidup menurut roh atau menurut daging? Kalau kita hidup menurut daging itu hanya menurut perasaan, situasi yang ada. Padahal pada waktu kita sedang galau, di dalam kita ada kekayaan yang berlimpah-limpah luar biasa. Ya, karena dia akan dipanggil menjadi ibu banyak orang. Dan menghadapi banyak orang. Kalau kita hidup dengan perasaan, wah itu kita menjadi orang yang reaktif. Tentu sangat tidak bijak. Makanya Tuhan latih. Saya hanya bilang, itu pilihan. Kita hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudaraku, kita diproses. Ya. Seringkali tanpa sadar bahwa panggilan istri saya ini bukan kecil, ibu dari banyak anak-anak rohani. Dan anak-anak rohani menyebut Mama Hana. Ya. Saya heran kok semua kok punya kesepakatan Mama Hana, Mama Hana, Mama Hana. Ya itu ibu di Kudus, di Demak, dan juga di Turejo. Dan banyak anak-anak yang Tuhan percayakan kepada yang lain dari tempat yang tidak ada di tempat ini. Lah hari ini saya mengajak saudara, kita harus memiliki prioritas ini sebagai kontrol. Apakah kita ini sedang mengejar sesuatu dan yang kita kejar ini bagian hidup untuk sesuai dengan prioritas yang sudah Tuhan tetapkan dalam hati kita. Kalau tidak, saudara sedang mengalir. Dan mengalir itu seringkali tidak alkitabiah. Mari kita akan lihat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diprioritaskan oleh orang-orang kebanyakan di dunia ini? Saudara perlu mengerti. Dan tanpa sadar nilai-nilai contoh-contoh model itu mulai meresapi kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita memiliki prioritas yang hampir sama dengan mereka. Saya ingin mengajak di dalam 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi saudaraku, kebanyakan orang menurut mereka hidup dalam pola dunia, inilah yang disebut kosmos, sistem dunia, pola dunia yang dibangun tanpa firman, tanpa Kristus bekerja di dalamnya. Dan menjauhkan diri tentunya dari Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa prioritas mereka adalah pemenuhan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup.
Mari kita lihat, itulah yang diprioritaskan oleh kebanyakan orang adalah keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Saya ingin menjelaskan apa itu keinginan daging dan mata, keinginan hidup secara praktis dan sederhana. Jangan-jangan tanpa sadar kita juga terpengaruh di dalamnya. Dan itu tentunya kita melanggar perintah Tuhan, perintah utama Tuhan hari ini, saudara kasih. Lah saya ingin menjelaskan keinginan daging atau kenikmatan duniawi. Pusat pengejaran mereka adalah kepuasan hawa nafsu. Pengejarannya adalah hiburan-hiburan yang bersifat sementara dan dangkal, sambil melupakan nilai-nilai kekekalan. Percayalah, di dalam Kristus seluruh jemaat GBI di Kudus ini semua ciptaan baru. Semua orang-orang yang dikasihi oleh Allah luar biasa. Semua orang-orang benar telah memiliki jati diri persis seperti Yesus. Jadi saya sekarang memandang saudara, hidupmu hari lepas hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kemenangan, penuh berkat, penuh rahmat, penuh anugerah Tuhan. Itu posisi yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau sampai saudara belum menghayati hidup yang seperti yang saya sebutkan tadi, berarti ada something wrong, yaitu ada konsep cara berpikir yang belum tepat. Tugas saya membenahi konsep cara berpikir itu supaya saudara terbuka dan terbelalak. Waduh, ternyata di dalam hidupku itu ada sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau begitu aku rugi menyanyikan hidup ini. Kalau begitu aku rugi kalau tidak memiliki prioritas yang benar. Mari saudara kasih kepuasan berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan konotasinya yang negatif loh. Dunia ini sudah sangat diracuni dengan kalau orang menyebut hawa nafsu pasti hubungannya dengan dosa seksual. Itu salah satunya. Hawa nafsu itu termasuk mementingkan diri sendiri, itu adalah bagian dari hawa nafsu. Menyenangkan diri sendiri. Mengejar selera diri sendiri, itu termasuk bagian dari hawa nafsu. Mari kita akan lihat, ini dilakukan oleh banyak orang di sana, tapi bagi saudara, Yesus memberikan pada kita prioritas yang jelas. Dan mari kita lihat apa yang sedang kita kejar ini. Tuhan berkata kepada wanita Samaria di Yohanes 4. Kalau engkau minum air dari sumur Yakub ini sumur yang terbaik di Samaria. Kau haus. Dunia ini bisa memberikan kehausan, tapi tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Jadi dunia ini, segala sesuatu dalam dunia ini membuat engkau ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Dosa juga begitu, kecil, tambah ingin lebih lagi, lebih besar, lebih besar, lebih besar, terjebak, terbelenggu oleh dosa. Semua dalam dunia ini tidak pernah bisa memuaskan. Tapi Tuhan berkata kepada wanita Samaria ini, kalau engkau percaya kepadaku, datang kepadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menyatakan bahwa artinya itu adalah Allah, Yesus telah memuaskan hasrat hatimu dan hatiku untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jadi kalau saudara mencoba mencari kepuasan, kebahagiaan di luar Tuhan, itu bukan kita ekstrim. Tapi ini dibalik kenikmatan, kebahagiaan yang dunia berikan, itu di belakangnya ada jebakan-jebakan iblis. Saudaraku, kalau engkau coba meraih kebahagiaan dari dunia, itu ada kail di dalamnya. Semakin kau meraih, semakin kau merindukan, saya jamin tidak ada kepuasan yang sejati. Kita makin terperosok lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dan akhirnya apa yang kehilangan? Banyak orang-orang yang harus diberkati, diubahkan lewat hidup kita, terkendala oleh karena kehidupan kita. Ini kerugian besar bagi kerajaan Allah.
Kalau bagi dunia kerugian besar itu dihitung dari nominal uang. Bagi kita kerugian besar sebetulnya banyak orang diberkati Tuhan. Ya, banyak orang berbondong-bondong datang di gereja ini. Tapi bisa tersandung oleh karena sesuatu. Ini kerugian besar bagi kerajaan Allah. Maka pagi ini Tuhan benahi hidup kita. Mari kita akan lihat keinginan daging. Pusat pengejarannya adalah kenikmatan hidup. Selanjutnya adalah keinginan mata. Yaitu harta dan kekayaan sebagai prioritas hidup. Menjadikan uang, materi dan keberhasilan finansial itu menjadi tujuan utama hidup. Hati-hati. Hal-hal ini menjebak dan membuat orang menjadi tamak. Menjadi cinta uang. Dan tanpa disadari menjadi penyembah-penyembah mamon. Karena musuh Yesus itu bukan setan. Setan sudah dikalahkan. Musuh Yesus itu mamon. Yaitu sebuah spirit yang menipu manusia. Anda akan bahagia kalau Anda itu dilengkapi dengan berlimpah-limpah harta kekayaan. Dan karena banyak orang tertipu, sudah lihat sekarang di internet, di televisi. Yang masuk penjara bukan hanya sekadar pencuri ayam. Tapi triliunan, miliaran masuk ke sana. Karena tertipu dia pikir kalau aku memiliki segalanya aku bisa beli segalanya. Yes, dengan uang saudara bisa membeli ranjang. Tapi dengan uangku tidak bisa membeli kebahagiaan ranjang. Dengan uang kau bisa membeli rumah. Tapi dengan uangku tidak bisa membeli kebahagiaan rumah tangga. Dan banyak orang terjebak di dalamnya. Padahal Tuhan itu hanya ingin prioritaskan itu untuk kerajaan Allah. Semua yang dikejar oleh orang dunia itu Tuhan tambahkan kepada saudara. Artinya ketika saudara fokusnya kepada Tuhan dan Tuhan uji, fokusmu benar, Tuhan berikan kau kekayaan, hidupmu tidak pernah berubah. Gaya hidupmu tidak pernah berubah. Ya. Hari ini mari saudara kasih, banyak orang terjebak dengan hal-hal ini. Cinta uang itu akar kejahatan. Serakah, tamak itu sama dengan penyembahan berhala. Tidak cocok. Hidupmu dan hidupku itu sebagai putra-putra Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Harusnya kita jadikan Bapa di atas segala-galanya. Tapi tanpa sadar engkau tunduk sujud kepada berhala. Tentunya itu sangat tidak cocok. Mari kita lihat. Itulah yang ketiga yang dikejar oleh banyak orang adalah keangkuhan hidup. Yaitu menjadikan kekuasaan dan status sebagai prioritas. Ini juga banyak pengejaran orang. Ya. Jadi pusat pengejaran mereka adalah mengejar pengakuan. Ada saudara kasih, saya melihat di jalan itu lucu ya. Yang normal itu mobil itu ban depan sama ban belakang itu ukurannya sama. Tapi saya lihat satu mobil itu ban depannya di atas, jadi jalannya begini. Karena dia sedang mengejar pengakuan, aku penguasa jalan raya. Bayangkan sampai bertindak aneh dan agak ekstrim saudaraku. Butuh pengakuan. Saudara bisa menaklukkan orang lain, butuh pengakuan. Saudara ingin dipuji oleh orang lain, dapat banyak pengakuan orang lain, itu hanyalah sebuah pengakuan. Dan banyak orang yang ingin mendapatkan pengakuan akhirnya meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Mencari popularitas dan kekuasaan atas orang lain hanya demi bisa meninggikan diri. Diri kita ini harus kita letakkan kepada salib, bukan kita tinggikan. Yesus yang kita tinggikan. Ini penyesatan hebat. Tanpa efek sosial, sanksi sosial. Ini kan keputusan pribadi, tapi bahaya bagi hidup anak-anak Tuhan. Ketika orang menjadikan hal itu prioritas,
kerajaan surga tidak dapat. Ya. Akhirnya apa yang dia kejar, yang dipikir mengapa orang kejar mati-matian, karena pikirannya begini, itulah sumber kebahagiaanku. Ternyata apa yang saudara jadikan sumber kebahagiaan itulah yang menjerat saudara, yang menyiksa hidup saudara. Mari hari ini saya ingin perhadapkan saudara dengan tuntutan ilahi yang luar biasa. Kasih karunia itu saudara harus pahami dengan benar. Kasih karunia itu seperti dua mata uang. Ada nilai uang di sebelah satunya dan di sebelah satunya begini. Kasih karunia yang pertama itu kasih Allah yang tidak layak kita terima. Udah deh, kita ini udah rusak, bobrok. Kasih karunia. Tapi kalau kita berhenti di sini, kita menjadi umat yang pasif, yang permisif, memaafkan kelemahan dan hidup dalam kelemahan kita anggap normal dan wajar. Tapi kasih karunia yang kedua adalah kasihnya dia hadir di dalam hidup kita. Dan kuasanya membangkitkan kita, memampukan kita untuk melakukan perintahnya. Yeskiel 36 ayat 27, aku menaruh rohku dalam batin mereka dan aku membuat mereka hidup dalam perintah-perintahku dan segala ketetapanku. Jadi pahami kasih karunia itu double. Yes, Tuhan menerima saudara ada sebagaimana ada. Yes, Tuhan itu baik. Dan setelah kita apa adanya diterima Tuhan, Allah peluk kita, Allah bentuk kita, Allah bekerja di dalam kita, sehingga Tuhan mengubah kerinduan kita, nilai-nilai kita, tujuan kita, pengejaran kita. Dulu apa yang kita anggap wajar, sekarang sudah tidak normal lagi. Ya. Dulu itu menjadi kesukaan, sekarang menjadi duka cita, iya ya. Kok makin berubah. Itulah pekerjaan roh Tuhan. Itulah pekerjaan kasih karunia sampai gambaran Kristus nyata dalam hidup kita. Saudara kekasih, dalam ajaran Kristus, anak-anak Tuhan dipanggil untuk tidak mengejar hal-hal itu. Itu bagian dari keinginan daging. Percayalah hasilnya maut. Kalau berkeluarga itu tujuannya bukan uang. Uang itu sarana untuk, salah satu sarana untuk kebahagiaan. Ya, bukan satu-satunya. Lah kalau saudara mengejar uang, memang dapat. Nah, tapi rumah tangga saudara tidak bahagia, apa artinya? Ya. Apa artinya saudara? Kan tujuan prioritas kita harus benar. Harus tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Yang Allah kehendaki, rumah tanggamu bahagia dan kebutuhanmu tercukupi dengan sempurna. Mari kita akan lihat bersama-sama. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk mengejar hal-hal tadi, keinginan daging dan mata, keangkuhan hidup. Tapi kita dipanggil sebaliknya untuk memiliki prioritas yang benar. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya ini jaminan akan ditambahkan kepadamu. Ini ya. Amin. Ketika saudara hari ini mulai dibukakan dan membuka hati. Dan saudara menerima prioritas yang Tuhan sampaikan, Tuhan tanamkan di dalam hidup saudara. Dan itu menjadi sebuah sumber komitmen. Sumber komitmen itu tidak boleh datang dari diri sendiri. Kalau datang dari diri sendiri itu daging. Sumber komitmen adalah ketika Tuhan taruh firman-Nya dan firman-Nya itu membentuk dalam hidup kita sebuah hukum yang baru dari dalam, itu komitmen kita. Dan hari ini saudara tahu saya harus punya prioritas yang benar. Tuhan akan menjanjikan kebutuhanmu akan tersuplai dengan baik.
Pertanyaannya, Pak, apa arti makna mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Kerajaan Allah itu ada dua. Sekarang ini kerajaan Allah itu bersifat rohani. Itu pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya di mana Kristus menjadi raja. Pertanyaannya, siapa yang menjadi raja dalam hidup saudara dan saya? Kristus atau aku kita? Mencari kerajaan Allah itu harusnya Kristus menjadi raja. Kalau saudara baca Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Orang yang hidup dalam kerajaan, hidup menurut daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak akan mengalami pemerintahan Kristus. Karena apa? Karena kita yang menjadi Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengalami dan tidak mungkin mengalami penggenapan janji Tuhan. Kasih karunia artinya Tuhan memberikan pada saudara kesanggupan ilahi untuk memiliki prioritas yang benar. Bagaimana level murid Paulus itu teman sepelayanan Paulus. Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku dan mengikut dunia. Bayangkan, menjadi murid selevel muridnya Paulus bisa meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena mengikut dunia. Ya. Tapi hari ini saya mendorong seluruh jemaat. Saya rindu rumah tanggamu diberkati, berkecukupan. Kalau engkau merindukan jodoh, jodoh datang. Haleluya. Kok tidak ada haleluya? Ataukah engkau tidak ingin anakmu punya jodoh? Kan pengen punya jodoh yang baik. Amin. Haleluya. Betapa susahnya orang tua kalau punya menantu. Udah jengkelkan jauh dari orang tua, malah tidak mau bicara sama mertua. Aduh, saya bersyukur punya mantu bagus-bagus ya. Noni dipakai Tuhan luar biasa di gereja ini. Rin ya. Saya bersyukur ya. Saya kalau dengan Rin itu karena laki-laki sama laki-laki dekat. Kalau ke Salatiga, yuk kita ke kafe kopi begitu. Kalau ke sini saya mau ke kafe ngajak istri saya enggak mau. Saya ajak malam-malam dari Simpang 7 situ, Jalan Sudirman, banyak kopi 8.000. Mah beli, enak tidur. Itu ilmu yang tinggi saudara kekasih. Enak tidur katanya. Aku nambahin, iya ya, udah kita terus. Sampai Bu Anis itu istrinya Mas Pani, itu loh Bu Gembala itu kalau udah jam 7 kok tokonya udah tutupan di dalam. Kami belajar menikmati Tuhan saja. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara betul-betul menjalani hidup ini yang punya prioritas yang benar. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Baru semuanya itu ditambahkan kepadamu. Terus, bolehkah saya berdoa, minta Pak doakan supaya saya diberkati Pak. Tapi ia sedang tidak mencari kerajaan Allah, bisa enggak saya berdoa? Enggak bisa. Doa saya adalah Tuhan kau buka mata rohaninya supaya tahu prioritas yang benar. Karena doa itu bukan permainan sulap. Doa itu harus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan itu hanya menggenapi apa yang dikehendakinya. Nah hari ini kehendak Tuhan kita memiliki prioritas yang benar. Makna mencari kerajaan Allah adalah, nanti saya ingin mengajak, ini Matius 6 ayat 33 ini janji utama di dalam Alkitab. Janji terbesar dalam Alkitab. Nah saya ingin mengajak saudara, apa makna mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Saya ajarkan bagi saudara. Menjadikan Tuhan prioritas. Prioritas sesuatu yang dianggap paling penting
diutamakan, didahulukan lebih daripada hal-hal yang lain. Saudara harus masukkan konsep ini dalam pemikiran, paling tidak pertama jadi hafal dulu. Arti prioritas begini, setelah itu saudara minta supaya roh Tuhan mulai membawa itu masuk ke dalam batin, itu menjadi prinsip hidup. Akhirnya kau punya prinsip hidup, punya prioritas, yes aku harus mendahulukan, mengutamakan hal yang paling penting dalam hidupku adalah Tuhan. Ya. Ketika itu sudah terbangun, terbentuk, hukum ketaatan itu, hukum komitmen yang ditanam oleh Tuhan lewat iman itu terbangun, saya yakin Tuhan akan bawa engkau naik. Engkau akan punya prioritas yang baik. Menjadikan Tuhan prioritas artinya menempatkan kehendaknya, nilai-nilai dan rencana Tuhan di atas kepentingan ambisi pribadi, ambisi diri. Ambisi kita yang terbaik itu tidak pernah memuliakan Tuhan karena itu ego. Ambisi kita harus ditanam oleh roh, oleh firman. Baru itu ambisi yang murni, bukan ambisi tapi menjadi visi. Dan ketika itu visi dan tertanam menjadi hukum, engkau rela membayar harganya untuk menggenapkan visi menjadi kenyataan. Jadi saudara kasih, mari menjadikan Tuhan prioritas, artinya kehendaknya, nilai-nilainya, tujuannya, rencananya di atas ambisi diri pribadi. Saya dorong jemaat, sebab kalau tidak, engkau tidak akan mengalami, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya kadang-kadang tidak berpikir sampai saya mengalami hal yang demikian. Rupa oleh anugerah Tuhan. Itu semua adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan nilai saya adalah bagaimana saya lebih efektif dipakai oleh Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Kata apa mencari kebenarannya? Menjadikan Yesus Tuhan artinya Tuhan. Dulu aku kita ini Tuhan. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, aku hanya ingin menyenangkan diriku, memuaskan diriku, kebahagiaan diriku, semua untuk diriku. Tapi sekarang aku kita telah disalibkan, diganti dengan Yesus sebagai Tuhan. Maka hidup dalam kebenaran artinya adalah Yesus menjadi Tuhan. Tuhan atas hidup kita berarti saudara dan saya menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan karakter Kristus. Karena jati dirimu yang baru. Ya. Jangan melihat yang manusiawi saudara. Jangan melihat yang perilaku saudara yang sedang muncul. Tapi lihat jati diri saudara, identitas saudara itu roh saudara yang baru. Itu dicipta segambar Kristus, kita telah memiliki DNA Allah, kita telah memiliki sifat kodrat Kristus. Jadi tidak cocok kalau di dalam saudara ada sifat kodrat Kristus yang muncul, bukan sifat Tuhan, itu tidak cocok saudara. Kita sedang tertipu. Makanya mencari dahulu kerajaan Allah, menjadikan dia prioritas, menjadi raja, menjadi Tuhan atas hidup kita. Contoh sederhana, praktis. Saya suka piknik, suka jalan-jalan. Saudara juga saya dorong jalan-jalan. Tapi ketika pas hari Minggu, tanya Tuhan dulu. Karena yang jadi Tuhan itu Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan. Minggu piknik dulu kan minggu depan ada ibadah. Saudara tidak tahu, minggu yang kau tinggalkan itu seringkali prioritas firman untuk saudara. Kecuali bapak-bapak engkau tidak ke gereja karena istrinya sakit. Itu mulia. Kecuali hal yang sangat urgent, penting, mendesak itu tidak apa-apa. Prioritaskanlah. Prioritaskan ibadah itu punya berkat tujuan baik untuk hari ini maupun dunia kekekalan, itu penting sekali.
Itu penting sekali. Saudara bisa tidak beribadah kecuali menunggu anggota keluarga yang sakit. Yang memang membutuhkan saudara, sangat mendesak. Saya mendorong saudara kasih, hiduplah di dalam kebenarannya. Yaitu kita mengekspresikan sifat karakter Kristus, karakter Bapa yang sudah menjadi bagian jati diri kita yang baru. Penuh integritas, ketaatan, dan kasih. Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Pelayanan yang benar harus dibangun di atas kehidupan yang benar. Pelayanan yang tidak ditunjang oleh kehidupan yang benar, pelayanannya berantakan semua. Tidak akan pernah diberkati Tuhan. Makanya hari ini kita harus punya prioritas yang benar dalam hidup ini. Milikilah prioritas yang benar dalam keluarga. Apa sih tujuan keluarga? Apa sih artinya kau dipanggil sebagai bapak, sebagai suami? Jadilah suami penyedia apa yang dibutuhkan keluarga. Jadilah suami yang bisa mengekspresikan sifat bapa. Makanya ada Alkitab katakan, jangan sakiti hati anakmu. Ya. Jadilah suami yang bisa membimbing keluarganya. Jangan sampai jadi suami di mana kita kehilangan wibawa dan otoritas. Mengapa kita kehilangan wibawa otoritas? Karena engkau hidup tidak benar. Padahal anugerah Tuhan membuat engkau mampu hidup benar. Tambah tegang ini. Ya. Lebih baik saya sentuh dari mimbar daripada Tuhan sentuh dalam hidupmu sehari-hari. Bah, itu menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Saya tahu artinya saya dididik Tuhan, sangat amat menyakitkan. Tapi karena Dia mengasihi saja. Hidup punya integritas, apa yang diucapkan itu ada sama dengan apa yang di dalam hatinya. Jadi kita itu mengekspresikan apa yang di dalam batin kita yang sudah segambar semulia dengan Kristus. Hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kasih. Jadi kasih karunia itu penunjang, kuasa yang menunjang, yang memampukan kita hidup dalam karakter Allah, integritas, ketaatan, dan kasih. Saya tidak tertarik ketika orang dengar khotbah menangis. Kalau itu memang terjadi oke. Tapi saya tertarik ketika orang mendengar firman Tuhan berubah hidupnya. Menangis bukan jalan keluar. Perubahan hidup itulah jalan keluar. Karena apa? Ada rencana Allah yang besar. Tuhan ingin pamerkan saudara. Tuhan kan berkata pada bangsa Israel, kalau engkau mentaati perintahku dengan setia, aku jadikan kau harta kesayanganku di antara bangsa-bangsa. Aku akan pamerkan hidupmu di antara bangsa-bangsa. Inilah juga salah satu arti memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah itu kita beritakan salib, kebangkitannya, kuasa rohnya. Tapi kita juga memberitakan hasil dari karya Tuhan, kasih karunia di dalam hidup kita. Sehingga betul-betul hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi alat sehingga orang melihat hidup kita terinspirasi, segar, fresh. Dibangkitkan, dikuatkan. Itulah panggilan saudara dan saya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam sifat kodrat Allah. Kita mengekspresikan yang di dalam.
Hidup di dalam integritas yang di dalam dan yang di luar sama. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih. Inilah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini artinya menjadikan Yesus Tuhan, itu hanya kita ini mengekspresikan karakternya. Kita ini punya integritas, kita punya ketaatan, punya kasih. Itu artinya menjadikan Yesus Tuhan. Tidak mungkin kita menjadikan Yesus Tuhan tapi memiliki gaya hidup dosa. Tidak mungkin bisa. Kalau saudara ingin hidupmu, keluargamu, keturunanmu berubah total, milikilah prioritas yang benar. Milikilah prioritas yang benar. Apa yang terjadi? Semua akan diubah oleh Tuhan. Semua akan diubah oleh Tuhan. Lah mari saudaraku, apa? Waktu-waktu yang Tuhan berikan pada saudara, apakah kau punya pakai untuk mewujudkan prioritas yang benar? Pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara, apakah saudara sudah responi? Ingat, Tuhan ingin saudara dipakai Tuhan berguna bagi pelayanan di gereja ini. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan ingin pakai hidup saudara, semua saudara bekerja di dalam kebun anggurnya, yaitu di dalam gereja lokal di tempat ini. Tuhan berikan perumpamaan, diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 menjadi 10 artinya berbuah-buah, banyak orang diberkati Tuhan. Yang 2 jadi 4, yang 1 disimpan. Ini karena memang dia curiga, dia egoistik. Tuhan, kau ini menuai di mana kau tidak menanam. Jadi sebenarnya pusatnya diri sendiri. Saudara kekasih, ini sesuatu yang tidak normal kalau engkau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan talenta, tapi engkau mengalami damai. Ini damai sejahtera palsu. Mungkin saya cukup keras kata-kata yang saya sampaikan. Itu hanyalah emosi, hiburan sesaat. Yang ada itu pikiran agamawi kita. Saudara harus terlibat di dalam pekerjaannya. Ya. Jadi saya harus berfungsi sebagai imam. Imam itu sahabat. Saya harus berfungsi sebagai sahabat ya. Waktu kami mengadakan touring, kami tidur, kami bersama ngobrol ya. Nanti kami ada touring, kami batasi saudara kasih. Ya, kami batasi. Ya, dan itu adalah salah satu kegiatan kaum bapak. Supaya ada dulu karena dicetuskan ada aktivitas kaum pria. Kaum pria ini harus punya aktivitas yang membangun yang kuat. Kami sharing, kami pemuritan. Saya berkepentingan dengan touring karena apa? Di situ saya ingin perjumpakan rekan-rekan untuk bersama Tuhan. Kami bisa membangun persahabatan, keluargaan, dan kami menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan karena tempatnya terbatas, dan kami ingin ya tidak nanti kecuali nanti ada acara bersama rame-rame boleh. Ini memang terbatas, kami bukan eksklusif ya. Tapi ada saatnya kami harus mulai membangun sebuah komunitas yang real. Kemarin saya ketemu Pak Sus, saya bilang, Pak Sus saya dorong ikut. Iya, pendamping saya ikut. Tidak apa-apa bawa mobil. Pak, kalau yang tidak pernah naik sepeda motor, jangan ikut sepeda motor. Ya, saya karena tidak pernah naik sepeda motor, wah saya latihan dulu sebelumnya. Saya muter-muter, saya coba bagaimana kendaraan kanan kiri, bagaimana, akhirnya saya ikut, saudara kasih. Saya mengajak saudara, jadi ada hubungan yang real, ada komunitas yang real, saling menguatkan, saling membangun. Supaya terbangun hidup dalam kebenarannya. Sebetulnya dalam kebenaran itu berbeda dengan Taurat. Kalau kita melakukan Taurat itu begini, saya ini berdosa, hukum Taurat itu tujuannya untuk membuat umat Tuhan hidup kudus.
Saya yang berdosa, yang kurang layak ini, saya tak berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih layak, maka saya mencoba berusaha melakukan hukum Taurat. Ini adalah prinsip hukum Taurat. Di dalam kasih karunia berbeda, saudara saya ini dilayakkan. Saudara saya ini benar, bersih, kudus, mulia, katakan amin. Seperti Yesus itu jati diri saudara. Lah bagaimana yang di dalam itu keluar, yang mensabot itu adalah konsep pikir yang keliru. Kuasa Allah, kuasa kebangkitan itu tersedia berlimpah-limpah bagi saudara. Mari saya mendorong saudara kasih. Dan ketika saudara memprioritaskan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, maka di dalam Matius 6 itu konteksnya karena ada murid-murid yang hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kecemasan hari esok, murid-muridnya juga mengalami hal yang sama. Mungkin saudara juga mengalami yang sama, nanti bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana dengan pernikahan anak-anak saya. Bapak Ibu, keputusan yang terbesar sebagai orang tua adalah bagaimana engkau mendapatkan jodoh anak-anakmu. Saya tidak ingin engkau menangis berkepanjangan karena keliru. Salah memilih jodoh untuk anak-anakmu. Lah bagaimana supaya saudara menemukan ini secara luar biasa? Prioritaskan Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan. Dan hiduplah di dalam kebenarannya. Maka apa yang terjadi? Engkau tidak hidup dalam kekhawatiran, kecemasan untuk bagaimana apa yang kau mau pakai, makan dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa modern di sini, bagaimana saya harus, karena mungkin saudara punya, ya karena bisnis engkau punya usaha dan berkembang, mungkin engkau deal dengan sebuah bank, dan engkau dituntut setiap bulan harus membayar sekian. Dan hitung-hitungan dengan bank itu tidak bisa kompromi. Nah, bagaimana supaya setiap bulan engkau bisa membayar bunga bank dan termasuk uang mengurangi beban hutang, dan engkau bisa menabung. Bagaimana caranya? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa. Orang-orang dunia kan begitu. Dia kalau bisnis pinjam bank, dan dia yang jam setiap bulan dia harus bayar itu bunga dan uangnya, hutangnya gitu, jangan berapa tahun gitu bisa lunas. Bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhan membayar itu, engkau bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, engkau bisa menabung, bagaimana caranya itu. Ingat Tuhan berkata dalam kitab Ulangan, aku memberikan kepadamu kekuatan, kuasa, power untuk memperoleh kekayaan. Lah di sini saya switch dengan Matius 6 ayat 33. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan dengan benar, engkau diberi kuasa, kemampuan, kesanggupan, hikmat untuk betul-betul mengelola bisnis saudara dengan tepat, benar, dan akurat. Engkau mengalami bisnis saudara berkembang, tapi hatimu makin tambah damai. Hatimu makin tambah sukacita, sehingga kau meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Dan prioritas dalam keluarga, keluargamu makin bahagia. Pasangan hidupmu makin sentosa, makin kuat di dalam Tuhan. Caranya, prioritaskan Tuhan. Betul, prioritaskan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan yang kedua bagi saudara. Mungkin jalan hidup saudara tidak memprioritaskan Tuhan. Kesempatan pagi ini dibaharui, katakan amin. Supaya saudara betul-betul mengalami anugerah pemberian Tuhan. Dan engkau tidak cemas khawatir. Karena ketika kau memprioritaskan Tuhan, Roh Kudus akan meneguhkan batin saudara. Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepastian batin. Keyakinan batin yang tidak bisa tergoyahkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga orang yang memprioritaskan Tuhan hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Sebaliknya hidup dalam iman. Ketika Roh Kudus mulai menanamkan firman-Nya, kau hanya berkata, yes Tuhan, itu akan apa yang mau Tuhan kerjakan.
Dan apa yang terjadi? Aku dibuat makin gairah, rohani saudara makin gairah, makin gairah. Saudaraku, semua kehidupan ekonomi baik, semua yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tapi pelayananmu, kau tidak kehilangan waktu untuk Tuhan. Prioritas pelayanan engkau yang engkau terlibat dalam care group. Itu prioritaskan, bukan kalau ada waktu. Pelayanan-pelayanan saudara saya dorong, ketua-ketua Mesbah Keluarga, saya dorong, ketua-ketua care group, hari Kamis doa malam dong. Iya itu, pendeta muda Danis untuk dorong mereka, ketua-ketua Mesbah Keluarga, untuk apa? Doa itu dasar. Saya mau kasih kesaksian saudara. Doa saudara, sekali lagi, doa saudara sangat dipengaruhi oleh pewahyuan firman. Sudah tidak tahu kan? Dan mungkin banyak orang tidak tahu. Kami berdoa untuk terjadinya perdamaian perang antara Amerika dan Iran. Dan saya berani menyenangkan doa itu karena saya membaca renungan setiap pagi pada waktu itu kitab Yesaya. Bagaimana bangsa-bangsa yang hebat hancur oleh karena Tuhan menanamkan perkataan pada Yesaya. Ketika diperkatakan musuh Mesir datang menyerang dan akhirnya dia kembali pulang tunggang langgang. Betul-betul terjadi. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Dan saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa itu katakan Tuhan Wahyu 1 ayat yang kelima berkata bahwa pemimpin-pemimpin tunduk kepada engkau. Maka engkau berkata Presiden Amerika, Presiden Iran, Netanyahu bisa mereka-reka. Tapi keputusan dari Tuhan datang. Saya perlepaskan keputusan Tuhan. Ada perdamaian, deal perdamaian. Dan Selat Hormuz aku perintahkan terbuka. Saudara lihat di internet apa yang terjadi. Tanda tangan secara elektronik sudah dilakukan. Selat Hormuz terbuka. Istri saya sedikit banyak melihat televisi. Mas, harga minyak 80. Turun biasanya di atas 100. Doa itu luar biasa. Kalau engkau ikut doa itu tujuannya apa? Satu, untuk dunia ini, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi itu mengkondisikan saudara berdoa untuk anak-anakmu, keluargamu. Ini bicara masalah prioritas. Dan kemarin saya baca, yes. Tidak gampang saudaraku. Presiden Trump itu posisinya tidak gampang. Karena sebelumnya Presiden Obama, dia di YouTube, kebetulan saya buka YouTube, saya tertarik. Dia bilang, itu Netanyahu itu mempengaruhi kami, mendorong kami untuk selalu ambil senjata memerangi Iran. Bayangkan, tapi kami menolak. Jadi betapa kuatnya pengaruh Netanyahu. Tapi saya bicara Tuhan mereka bisa mereka-reka. Tapi keputusan datang dari Tuhan. Dan Trump bisa berubah. Tanda tangan. Kita berdoa. Karena saya pikir saya begini. Kalau perang, ini pikiran otak saya. Kalau terjadi perang banyak orang mati begitu saja. Tanpa mendengar Injil sebelumnya. Tujuan saya itu bukan kok nanti harga minyak turun sehingga saya bisa mengisi sepeda motor saya untuk touring. Bukan, itu kecil mah saudara kasih. Tapi ini dunia ini dikondisikan untuk siap menerima Injil. Toh akhirnya Yesus harus jadi raja atas segala raja, bukan yang lain. Itulah bisnis kerajaan Allah itu seperti itu ketatnya saudara kasih. Mari saya dorong saudara pada pagi hari ini saudara kasih. Nah, terus selanjutnya, mengapa Tuhan perlu menjadi prioritas? Karena Tuhan adalah sumber hidup jasmani dan rohani. Saudara bisa menjaga kesehatan dengan gizi yang baik, olahraga. Tapi itu bukan jaminan. Kebetulan saya membaca di YouTube, orang-orang yang menjaga makan dengan bagus, olahraga, badannya bagus, dipuji banyak orang. Di antara 7 orang itu mati muda semua. Karena dia kena getah bening, ada begini, ada begini, ada begini. Ternyata bukan jaminan.
umur panjang itu di tangan Tuhan. Tapi Yesus sumber hidup jasmani saudara, hidup rohani saudara. Ya, saya ingin Tuhan tetap segar, tetap sehat untuk melayani engkau, untuk berikan Tuhan kesempatan yang kedua kali memberitakan Injil-Mu. Tapi saya tetap olahraga sebagai bentuk ucapan syukur. Saya rawat tubuh saya sebagai berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Lah, di sini saudara kasih, mengapa Tuhan harus menjadi prioritas? Karena Yohanes 1:4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Kata hidup dari kata sao, ya. Kalau yang lainnya hidup itu shoe, itu hidupnya Allah, hidup kekal. Shao itu bisa berarti hidup, bisa berarti bernapas. Tapi di sini saudara kasih, kata sao ini adalah hidupnya, hidup yang betul-betul penuh vitalitas, penuh semangat, penuh anugerah yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Jadi hidupnya Kristus di dalam kita yang bisa menerangi hidup kita, jalan hidup kita, tujuan hidup kita, arah hidup kita. Itu Tuhan mengajar, itu namanya pengajaran bersifat intuitif. Dari dalam, Dia mengajar, Dia kayak menetapkan gitu tujuan kita, langkah-langkah kita. Dia ajar. Makanya kita tidak akan gampang terpengaruh dengan nilai-nilai dunia ini. Tapi Tuhan berikan kepada kita kepastian batin, keyakinan batin. Mulai hari ini roh Tuhan berikan kesempatan untuk meneguhkan. Engkau orang yang punya prioritas yang benar. Jadi sao ini sebuah kehidupan yang penuh dengan semangat, penuh dengan vitalitas. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Orang yang tidak mengenal Yesus, atau sekali lagi orang Kristen duniawi. Ya. Orang Kristen itu ada levelnya, karena tingkat kemuliaan Tuhan itu ada levelnya. Orang Kristen yang bayi, dewasa, rohani, ada yang duniawi. Orang Kristen yang duniawi itu pengejarannya mirip orang-orang dunia. Dia mengadopsi nilai-nilai dunia. Dia mendambakan, memprioritaskan keinginan daging dan mata keinginan hidup. Mereka berpikir bahwa hal-hal itu memberi hidup. Betul, saudaraku. Jadi orang-orang dunia itu begini. Keinginan daging, dengan dia memuaskan, makanya banyak hal-hal hiburan yang tidak bernilai kekal itu tidak pernah padam. Karena orang mau membayar harganya untuk sebuah kenikmatan yang sementara, karena dia pikir itu memberi hidup, semangat hidup, kesenangan hidup, sensasi hidup. Tapi itu bukan hidup sao, bukan hidup yang bersifat kekal, permanen dan ilahi. Keinginan mata, ya harta, kekayaan, itu juga memberi hidup. Keangkuhan, ingin membuktikan diri. Ya, dengan saudara menampilan pakaian yang brilian, mungkin dengan kecerdasan saudara, supaya orang mengagumi saudara. Karena dipikir dengan kekaguman yang didapatkan itu artinya memiliki kepenuhan hidup, itu bohong. Kepenuhan hidup adalah kau dapatkan ketika engkau memprioritaskan Yesus. Itu fullness of life as image of Christ. Ya. Kita mengalami kepenuhan hidup sebagai gambar Kristus. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat, tolong terakhir Roma 1 ayat 17. Akan kita akhiri. Roma 1 ayat yang ke-17, inilah inti Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara kekasih, bahasa Inggrisnya di terjemahan Yunani adalah by faith. Dikatakan
will life. Ya, kata life itu soe, hidup. Jadi saudara akan memiliki vitalitas hidup. Memiliki gairah hidup. Memiliki semangat hidup hanya oleh iman. Ketika saudara hidup di dalam realita firman, hidup dalam realita Tuhan, saya yakin contoh begini. Saudara merasa kok kesepian, merasa kok susah, gelisah. Tapi engkau percaya Tuhan, aku sekalipun merasa seperti ini, aku tahu aku putra yang sangat Bapak kasihi. Aku putra yang Bapak lingkupi dengan kekayaan, apa yang Bapak punya, aku punya. Itu kan hidup dengan iman. Apa yang terjadi? Terang yang saudara perkatakan itu akan mengusir kegelapan. Kegelapan itu kedagingan, jangan kau paksa keluar. Ketika terang kau nyalakan, itu kegelapan tersingkir. Itu hidup dengan iman itu buat kau punya vitalitas yang tinggi dalam hidup ini. Punya gairah yang tinggi dalam hidup ini. Dan hidup ini hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Tapi mereka mencoba mencari kenikmatan dunia, keinginan mata, keinginan hidup supaya hidup. Tapi hidup ini bukan sao. Hidup ini sekedar bios, hanya memuaskan hawa nafsu tabu ini. Atau hidup ini suke. Itu hanya memuaskan nilai-nilai keduniawian. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah soe, itu menghasilkan sao. Hidupnya Allah di dalam kita akan menghasilkan hidup yang penuh vitalitas, efektif, berdampak, efisien, berguna, berbuah-buah, menjadi dampak bagi orang lain, dan apa yang kau sentuh pasti berhasil. Ini hanya kau dapatkan ketika pagi ini kau prioritaskan Dia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Mari pemain musik untuk dapat menyiapkan diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Izinkan tangan Tuhan lewat kuasa firman-Nya membentuk sikap saudara. Membangkitkan iman itu sebagai sumber.